Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah abadah, pada kesempatan malam yang berkah ini kita bisa bersilaturahim meskipun lewat online ya, siaran langsung dari Padepokan ini. Dan juga alhamdulillah di sini banyak kawan-kawan yang silaturahim langsung ke Padepokan. Ada dari Jakarta, ada dari Borobudur, ada dari sekitar Solo juga, karena keterbatasan situasi, jadi kita sementara datangnya juga terbatas ya. Jadi mohon pada memaklumi semua ini kondisi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah jamaah Dzikir Nafas ini sudah hampir seluruh wilayah itu sudah ada yang bisa mengenal. Nah, ini salah satu keberkahan kita dari amaliyah DNSA ini untuk belajar tentang sadar Allah gitu. Nah, dari beberapa wilayah itu seperti luar negeri itu juga banyak. Mas Nur Rahim dari Mekah, Pak Edi dari Oman, dan kawan-kawan, Bu Fida, Pak Ayizi, Pak Yahman, Pak Zirin dari Malaysia, dan sahabat-sahabat jamaahnya, Pak Agus dari Papua, Pak Joko dari Papua, dan kawan-kawan, Bapak Ibu yang saya hormati. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti Mbah Bejo yang akan meneruskan atau buat opening waktu dan tempat. Kami persilahkan Mbah Bejo. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Terima kasih Pak Wid yang telah mengantar, dan intinya buku ini luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi saya sudah membaca sebagian. Kalau kita sebenarnya sebelum kita belajar DN itu, kalau sudah membaca buku ini ya, kita menjalankan belajar DN, kemudian berlatih 3T dan seterusnya, itu mudah sekali karena di sini tuntunannya lengkap, penjelasannya lengkap dan aplikatif. Jadi praktis bisa kita terapkan. Jadi ini saya masih baca sebagian. Jadi mungkin besok udah tamat, nanti saya ulang-ulang lagi. Ya, karena membaca satu kali itu rasanya kurang. Jadi kayak ingin ulangi lagi gitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya buku ini, insya Allah belajar sadar Allahnya 3T dan nanti ATP-nya itu juga akan lebih lurus Allah, lebih cepat lagi, dan insya Allah kita semua selalu dibimbing di jalan yang lurus dan selalu sadar Allah dalam menjalankan amanah Allah. Itu. Jadi yang jelas pondasinya adalah zikir nafas, itu yang perlu diingat. Zikir nafas itu bukan teori, jadi nggak pinter-pinteran teori. Zikir nafas itu praktek. Saya belum paham, Mbah Jo ini belum paham gimana cara. Udah ikuti petunjuk, praktekkan. Jadi kurangi berdebat ya. Nanti Bapak Ibu akan mengalami satu tahapan setelah menyadari
nafas, menyadari jasad, ya, kemudian sadar Allah, nanti Bapak Ibu akan masuk tahapan yang namanya takholi, tahapan berserah, atau kadang kita sebut fana, ya, fana yang dasar, itu takholi, jadi pengosongan. Apa yang dikosongkan? Yang dikosongkan adalah ego kita, yang dikosongkan sifat-sifat negatif kita. Jadi semua potensi negatif yang ada pada diri kita itu dihabiskan di level takholi. Jadi ini harus kita lalui. Jadi jangan kita sudah sadar Allah tapi masih nuruti hawa nafsu sendiri. Kita sudah sadar Allah masih nuruti ego sendiri. Kita sudah sadar Allah masih mementingkan diri sendiri. Itu artinya kita belum melewati level takholi. Ya, sifat-sifat negatif kita masih bercokol pada diri kita. Jadi kosongkan, ya, kosongkan. Nah, setelah kita kosongkan, kita nanti akan melewati tahap tahali, ya, tahali. Jadi tahap tahali itu tahap level 4. Setelah kosong, itu kita yang ada kan Allah, yang masuk Allah. Tahali itu masuk Allah, zatullah. Jadi yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Nah, ini bukan teorinya, tapi kita harus mengalami bahwa benar-benar yang ada itu hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Ya. Jadi la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Itu dua itu ada di level 4. Walaupun kita belajarnya itu nafas masuk hu, nafas keluar Allah, ya. Tapi sebenarnya afirmasi kita yang masuk itu lafaz la ilaha illallah, kemudian la haula wala quwata illa billah pada saat mengembuskan nafas, ya, nafas keluar itu. Jadi tahalinya di situ, Allahnya masuk, ya, Allahnya masuk. Kalau yang ada Allah, kita di mana? Kalau Bapak Ibu merasakan level itu, ya, terkadang yang saya rasakan ini jasad ini kayak hilang, ya, jasad kayak hilang. Artinya nggak terasa. Mungkin kalau dipukul juga nggak terasa. Ya, kalau sudah ke level itu, ya. Walaupun tidak selamanya saya merasakan seperti itu, tapi sering seperti itu. Digigit nyamuk itu sudah nggak terasa lagi. Kesemutan sudah nggak terasa lagi. Jadi jasad ini benar-benar mati, seolah-olah tidak ada. Yang ada apa? Yang ada hanya kesadaran. Yang ada hanya kesadaran. Jadi kesadaran itulah yang memang harus ada. Ya, memang harus ada. Itulah makna dari yang ada hanya Allah. Kita nggak ada. Kalau ada gerakan gini, nah, tangan saya bergerak ini, tangan ini bergerak ini. Ini siapa yang menggerakkan? Kalau yang ada hanya Allah. Ya Allah. Ini yang menggerakkan Allah. Ya. Jadi bukan saya gerakkan gini, enggak. Nah, ini kalau kita sudah masuk level 4, nafi isbat atau tahali. Nah, ini yang gerakan Allah. Kita akan menyadari betul bahwa ini gerakan Allah ini. Lah, gerakan-gerakan tubuh kita itu meliputi aktivitas hidup kita. Berarti aktivitas hidup kita itu yang menggerakkan semuanya. Totalitas dari diri kita itu hanya Allah, gitu loh. Dampaknya gimana? Dampaknya pada kehidupan kita, bahwa kita tidak pernah merasa bisa. Karena apa? Karena kita sudah melewati yang takholi tadi, sudah hancur. Kita tidak pernah merasa bisa. Merasa ilmunya paling tinggi, tidak ada. Merasa paling pinter, tidak ada. Merasa milikku, tidak ada. Semua Allah. Nah, ini prakteknya dalam
kehidupan sehari-hari. Memang kita sengaja atau enggak kita sengaja, itu seperti itu terjadinya. Itu. Seperti itu terjadinya. Kalau latihan DN kita itu benar, kita benar-benar nafi isbat, benar-benar tahali. Lah terus kita berlatih terus, nanti masuk sibgoh itu tajali. Tajali. Nah, kita tajali itu kita kemana? Kita akan menyadari bahwa diri kita ini pun manifestasi dari Zatullah. Itulah yang namanya celupan Allah. Kita mencelup ke Allah. Kita lebur pada Zatullah. Itu namanya tajali. Ini bukan sekedar pemahaman yang harus kita pahami. Tapi kalau kita melewati level tajali itu, kita sibgoh. Ini kita akan menyadari itu. Jadi iri, merasa dikucilkan, masalah-masalah hidup dan lain-lain, itu terasa bahwa ini benar-benar pelajaran dari Allah, bukan ujian. Bukan ujian, bukan apa, siksaan atau bukan azab, bukan itu. Jadi semua sisi kehidupan kita itu adalah pelajaran dari Allah. Nah, kalau Allah memberikan pelajaran, seharusnya kita bersyukur. Pelajaran itu apa mesti mengenakan? Kita sekolah saja pelajaran kadang-kadang nggak seneng. Matematika nggak seneng, bahasa Inggris nggak seneng. Senengnya olahraga saja. Itu. Nah, Allah itu memberikan pelajaran dari semua sisi kehidupan. Nggak peduli kita seneng maupun nggak seneng. Tapi kalau kita maknai bahwa ini adalah pelajaran, ini adalah tanda cinta Allah pada diri kita, kita insya Allah pasti bersyukur, pasti hidup damai, pasti bahagia. Karena tidak ada ujian, tidak ada azab. Nah ini, jadi mementingkan diri sendiri udah nggak ada. Oh, saya suami kok suruh nyapu. Saya ini di kantor direktur kok suruh cuci piring. Memang direktur berlaku bagi Allah? Enggak berlaku. Bos bagi Allah enggak berlaku. Yang berlaku hanya ketakwaan kita pada Allah. Dan kalau kita sadar akan perintah Allah didasari pada bahwa kita sadar bahwa kita ini adalah tajali dari Zatullah, kita manifestasi dari Zatullah, itu kita akan senang menjalankannya. Walaupun bos habis makan cuci piring, tahu rumah kotor ya disapu. Nah, itu pembimbing kita Bapak Setio Purwanto dulu ngajari kita harus awal tuh belajar dari jadi keset. Mau belajar sadar Allah harus mau belajar jadi keset. Gitu. Kalau nggak mau belajar jadi keset, kapan bisa sadar Allah? Wah, titel saya dokter, titel saya profesor, kok suruh nyapu? Ah, nggak berlaku itu, Pak. Nggak ada gunanya. Itu hanya memperbesar ego. Belajar zikir nafas yang benar. Itu penting sekali agar diri kita ini berubah. Jadi kita nggak hanya ngomong sadar Allah, sebenarnya kita memperbesar ego. Dan pada saat tajalli zat Allah yang ada hanya Allah, itu Allah tidak bekerja sama dengan siapapun. Jadi sahabat DNS yang nulis di grup bahwa Allah bekerja sama dengan kita, itu tolong dikoreksi. Allah itu tidak bergantung pada siapapun, tidak bekerja sama dengan siapapun.
Kalau Allah bekerja sama dengan makhluk, dengan kita, itu artinya ada dua. Kita menyekutukan Allah. Ada kita, ada Allah. Mungkin kita tempatnya salah, Allah tempatnya benar. Mungkin begitu. Kesalahan, mohon maaf, kesalahan-kesalahan yang telah saya ucapkan berasal dari saya sendiri. Kebenaran dari Allah. Memang Allah itu tidak menguasai kesalahan. Kesalahan itu hanya dari sisi manusia, Pak. Dari sisi Allah semua adalah kebenaran. Semua mutlak kebenaran. Nggak ada kesalahan bagi Allah. Nah ini. Jadi kita yang biasa ceramah-ceramah, ngisi khotbah di masjid, dan lain-lain. Salah benar dari Allah. Ingat, rukun iman yang keenam. Itu ingat. Itu. Jadi rukun iman yang keenam, percaya dengan qada dan qadar atau percaya dengan takdir itu jangan dirubah. Di mana Allah mengilhamkan kebaikan dan keburukan. Ilham Allah itu fujur dan takwa. Ada baik, ada benar, ada salah, ada yang baik. Itu semua dari Allah. Itu jangan dirubah. Ini untuk rekan-rekan yang biasa ceramah-ceramah, memberikan tausiah-tausiah, karena saya sering dengar itu. Jadi ingat, yang ada hanya Allah. Allah jangan disekutukan dengan kita. Semua berasal dari Allah. Nah, ini Bapak Ibu jamaah DNSA, semoga ini bisa memberi motivasi. Kebenaran hanya Allah. Saya hanya menyampaikan saja. Kebenarannya Allah. Jadi yakin pada Allah, bukan pada saya. Ya, tetap berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Bukan berpedoman pada yang lain. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.